حي على الفلاح. سلام عليك يا حبيبي، سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجك في وجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل ya karim. Kepada seluruh dan segenap para asatidzah, para sesepuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kita di sini Al-Ustaz Qurtubi yang tadi memimpin kita membaca Yasin dan tahlil. Juga hadir di sini Al-Mukarram Al-Ustaz Mastur Hamdan selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Kecamatan Cabang Bungin. Juga hadirkan beliau Al-Ustadz Suhaimi, Al-Ustadz Ahmad Yani, dan yang lainnya. Dan mohon maaf, Al-Fagir tidak bisa sebutkan yang lainnya, tapi insya Allah tidak kurang rasa hormat, rasa takzim dan mahabbah kami kepada antum sekalian. Dan juga tidak lupa kita haturkan salam penghormatan kepada seluruh dan segenap sahibul bait selaku sahibul hajat yang pada hari ini mengundang kita untuk
berbagi rasa gembiranya dalam rangka tasyakuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan barakah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya tidak lupa saya haturkan salam penghormatan kepada seluruh dan segenap bapak-bapaknya, ibu-ibunya, saudara-saudari, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang menjelang sore ini, dimana biasanya jam segini kita lagi ngelonjor ini ya, bener lagi ngelonjor, ada yang depan TV, ada yang di kasur. Tapi ini siang beda sama hari lainnya. Kita di sini kumpul, kita diajak berzikir, baca yasin, baca tahlil, baca maulid. Nah, jadi kalau hitung-hitungan pahala, ini pahala yang paling gede Sohibul Bait ini. Kenapa Sohibul Bait? Kenapa tuan rumah? Sebab gara-gara tuan rumah. Sebab tuan rumah, kita yang biasanya jam segini goler-goleran, tidur-tiduran, nyantai, tapi diajak untuk baca yasin, baca tahlil, baca zikir, tasbih, sholawat, baca maulid, yang insya Allah itu semua ngundang pahala buat kita yang baca. Dan itu pahala juga kecipratan buat Sohibul Bait yang ngumpulin kita. Nah, jadi kalau hitung-hitungan pahala paling banyak mana? Sohibul Bait. Ya gara-gara Sohibul Bait kita ngumpul begini. Ya, jadi kalau misalkan nanti bapak-bapak bikin pengajian di rumah bapak-bapak, ya bapak-bapak juga yang banyakan pahalanya. Nah begitu juga kalau kita ngadain maksiat. Kita ngadain maksiat, nyelenggarain maksiat, orang datang pada maksiat, yang datang kena dosanya, yang bikin maksiat paling banyak dosanya. Ya. Nah, jadi kalau disuruh pilih mau berkah atau mau pilih musibah, kira-kira jawab yang kompak, mau berkah atau musibah. Nah jadi kita sebagai umat Islam, dan kita masing-masing punya cara masing-masing dalam menyikapi kegembiraan kita. Kita orang Islam diajarin kalau tasyakuran ini jangan lupa kepada Allah yang ngasih kita nikmatnya. Allah yang udah anugerahin kita berbagai macam nikmatnya, rizkinya yang berlimpah, dari mulai nikmatul iman wal Islam, jasmani dan rohani, dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang tentunya tidak akan terhitung itu nikmat. Sebagaimana yang Allah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita mau hitung-hitung nikmat Allah, ini nggak bakal kehitung nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Tapi kita bukan diperintahin buat ngitung-ngitung nikmat Allah. Kita hanya diperintahkan untuk bersyukur. Syukuri nikmat Allah. Washkurli wala takfur. Syukuri nikmat Allah, jangan kalian ingkari nikmat Allah tersebut. Nah, kita sebagai umat Islam punya cara untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan. Nah, begitu juga umat beragama lain, mereka juga punya cara untuk merayakan kegembiraannya. Bahasa kitanya untuk tasyakurannya. Kalau orang Kristen mungkin kalau ngerayain kegembiraannya, tasyakurannya, dia bikin pesta, betul atau betul? Nah, dia undang teman-temannya, dia bikin pesta, kemudian nyanyi-nyanyi, dia senang-senang, nah, bahkan dia mabok-mabokan, saudara. Nah, kita orang Islam punya cara tersendiri untuk kita menyikapi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Kita punya cara tersendiri untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak boleh melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang yang bikin bingung, kita orang Islam tapi pakai cara-cara yang dipakai sama cara-cara bukan orang Islam. Betul atau betul? Ini kadang-kadang tasyakuran, paginya mah baca yasinan, baca tahlil, maulidan, malamnya dangdutan. Ayo jujur,
jawab yang ngomong yang model begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Yang nggak jawab jangan yang biasa nyawer. Betul. Lu kadang-kadang ya paginya mah udah bagus ngundang emak-emak ya musola majlis taklim baca yasin, baca maulidan, marhabanan ya. Udah bagus banget dah, minta doa sama kiai, minta doa sama ustad biar berkah rumah tangganya. Malamnya dangdutan. Itu kalau lagi acara pernikahan model begitu, itu gimana mau berkah? Ini orang nikah, saudara, ibarat mau masuk ke kehidupan yang baru. Kalau mau mulai hidup baru udah ngundang murka Allah, bagaimana kedepannya mau berkah? Betul atau betul? Begitu juga lagi nyunatin anaknya bagus, bikin tasakuran, bikin pengajian bagus, malamnya dangdutan. Betul atau betul? Minta doa biar anaknya jadi soleh. Bagaimana anaknya mau jadi soleh kalau dari kecil itu anak udah digunain buat ngundang murka Allah. Nah ini yang kadang-kadang saudara yang suka salah kita pahamin. Ya Beb, bagaimana Beb, namanya juga udah adat Beb, udah jadi budaya. Jangan ngebohongin saya orang sini. Orang sini kebanyakan orang Betawi, orang Banten, orang Sunda. Kagak ada itu adat Betawi, Banten, Sunda yang begitu, nggak ada. Orang Betawi itu nggak jauh-jauh dari maulidan, nikahan maulidan. Betul apa betul? Lahiran anak baca maulidan, mau nakikahin anak baca maulidan, nyunatin anak maulidan, anak gede sekolah lulus baca maulidan. Ntar anak udah gede mau nikah maulidan lagi. Betul apa betul? Pokoknya orang Betawi mah dikit-dikit maulid, jual tanah dapat duit maulidan, dapat gusuran maulidan. Betul apa betul? Jual kebun maulidan, beli mobil baru maulidan. Cuman satu doang yang kagak maulidan, kalau cerai nggak maulidan, betul ya. Apalagi orang Banten lebih keras lagi saudara, lebih tegas lagi. Saya beberapa kali datang ke Banten, itu kadang-kadang jangankan dangdutan, kadang-kadang baca maulid pakai hadroh aja ada kiai yang tidak setuju, tidak sepakat saudara. Bukannya Wahabi, bukannya mereka ngarang maulidan, bukannya mereka ngarang hadroh, bukan. Tapi kalau bisa jangan pakai hadroh, baca aja maulidnya. Tapi kalau bisa jangan pakai gendang-gendang yang ada suaranya. Itu buat hadrohnya, apalagi dangdutannya. Jadi kalau dibilang ini budaya kita, siapa bilang budaya? Nggak ada budaya kita begitu saudara. Nah, ini dari mana datangnya? Ini siapa yang nyebarin? Dan yang lucunya kita ngikutin saudara. Ini kadang-kadang kita kalau bikin acara kagak ada yang begituannya, kayaknya kurang sedep. Betul apa betul? Nah ini saudara yang kadang-kadang salah kaprah di tengah-tengah kita. Nah, kalau mau hitung-hitungan Habib kan nyenengin orang, ayo kita lihat itu ngundang rahmat apa ngundang musibah. Coba kita lihat. Saya mau tanya, kalau kita nih ngaji begini nih, baca tahlil, tasbih, amit, zikir, salawat, terus dengerin ustaz ceramah, baca maulid, saya mau tanya, itu ngundang berkah atau ngundang musibah? Ngundang berkah atau ngundang musibah? Nah, sekarang dangdutan, ya coba kita lihat. Dangdutan biasanya yang nyanyi laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Perempuannya tua atau muda? Jawab yang kompak, tua atau muda? Kalau tua kagak bakal laku. Pakai bajunya kebuka atau ketutup? Bukan lagi kebuka, ngablak. Betul apa betul? Betul apa betul? Belum lagi goyangannya macam-macam. Masya Allah. Naik pertama, lagu pertama goyangnya goyang ngebor. Kelar goyang ngebor, naik lagi yang kedua goyang ngecor. Betul apa betul? Naik lagi yang ketiga goyang patah-patah. Turun goyang
goyang patah-patah naik lagi, goyang itik. Ada lagi goyang bulldozer, goyang blender, udah macam-macam. Cuman belum ada goyang nyungsep doang, itu goyang nyungsep. Itu yang nonton saudara, itu bocah-bocah kecil, betul. Itu bocah-bocah kecil saudara, masih kecil-kecil, dijejelin yang begituan. Pulang-pulang itu bocah pada sawan. Nah, ini saudara yang model kayak begini belum sampai di situ, belum lagi. Kadang-kadang kalau udah ada begituan, itu di pojokan ada yang mabok, betul apa betul? Ada lagi yang buka koprok, main judi, betul apa betul? Itu yang mabok, joget, begitu joget kesenggol sama yang sebelahnya, nggak terima, disikut. Oh yang disikut nggak terima saudara, disikat tuh orang yang ngikut. Oh yang ngikat nggak terima saudara, main pukul-pukulan. Temennya ngelihat, temennya nggak terima, temennya dipukul, turun temennya. Yang tadinya ribut satu orang jadi ribut dua kampung saudara. Betul apa betul? Saya mau tanya, yang model begitu ngundang berkah atau ngundang musibah? Tapi jawab yang jujur, di tengah-tengah kita ada apa banyak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Coba lihat saudara. Ada lagi yang protes. Lah Habib, duit kita, yang dosa kita. Ntar kalau gua disiksa dikubur masuk neraka, ya neraka gua. Kenapa lu yang repot? Kenapa Habib yang sewot? Kenapa Ustadz yang marah? Ya saya mau tanya, yang model begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Jawabnya bisa banget kalau dikasih tahu. Duit gua, dosa gua. Ntar disiksa, yang disiksa gua. Masuk neraka, yang masuk neraka gua. Ngapain lu yang ribet? Saudara, betul, duit ente. Terus ente pakai itu duit buat maksiat, yang kena dosa ente, betul. Terus kalau udah maksiat nanti Allah siksa, yang disiksa ente, betul. Terus nanti dimasukin neraka, yang dimasukin neraka ente, betul. Tapi ingat, kalau ente maksiat di depan mata kita, terus kita diem, kagak ngingetin, kagak ngelarang, kagak mencegah, ntar Allah murka saudara. Kalau Allah udah murka, Allah turunin bencana. Kalau bencana udah datang saudara, yang kena bencana bukan cuma yang maksiat doang, bukan cuma dia doang, dianya kena, bapaknya kena, emaknya kena, anaknya kena, bininya kena, keluarganya kena, termasuk kita tetangganya bisa kena imbasnya saudara. Dia yang enak, kita yang apes. Betul apa betul? Ayo saya mau tanya, untung apa rugi? Untung apa rugi? Saya mau tanya, mau kita kena musibah? Mau kena musibah? Nah karena itu saudara, yang begini-begini yuk kita mulai rapihin sedikit-sedikit. Setuju? Nah, jadi besok-besok kalau tasakuran kita bikin tasakuran ala kita, ala Islam, bukan ala Islam Nusantara, bukan. Ini lagi rame nih, ada Islam Nusantara. Ntar kalau ada Islam Nusantara, besok ada Islam Malaysia, besok ada Islam Brunei, besok ada Islam Jepang. Ya. Islamnya Islam Nusantara, Islam KTP lagi. Besok ada Islam KTP, ada Islam kakak, ada Islam akte lagi. Ya. Ini ya Allah udah macam-macam saudara, makanya hati-hati di zaman sekarang ini udah mulai bias, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Makanya ini pentingnya kita ngaji sama ulama yang istiqamah, ulama yang lurus, ulama saudara yang gak ragu-ragu mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ulama yang imanuhum fi qulubihim, yang imannya dalam hatinya, bukan yang imanuhum fi amplopihim, bukan yang imannya ada di amplopnya, yang bisa dipesan fatwanya, yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram. Hati-hati saudara, ini sekarang banyak model-model begitu saudara ya. Jadi kita diajak saudara untuk, ini ada lagi ajaran yang ngajak kita untuk benci Arab saudara.
Islam kita Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Ya. Beda sama Islam Arab. Nih, saudara, saya kalau dengar orang model begini jadi ingat Yahudi, saudara. Yahudi, orang-orang Yahudi ini, saudara, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Di ayat ini Allah ceritain, saudara, bahwa orang Yahudi yang Allah anugerahkan mereka kitab, ahlul kitab, ya'rifunahu, mereka tahu Nabi Muhammad. Mereka tahu nanti di akhir zaman bakal ada seorang utusan, seorang rasul yang akan menjadi penutup para nabi, para rasul. Dan bahkan mereka tahu ciri-cirinya. Ya'rifunahu, mereka tahu ciri-ciri nabi tersebut, rasul tersebut, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Saya mau tanya, bapak tahu gak sama anaknya? Kenal gak sama anaknya? Siapa yang paling kenal untuk anaknya daripada orang tuanya, saudara? Ini mereka tahu ada nabi akhir zaman, rasul akhir zaman, penutup para nabi, para rasul, dan mereka tahu ciri-cirinya sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Jadi saking pahamnya mereka, saking ngertinya, saking tahunya siapa nabi, siapa rasul nanti yang jadi penutup, saking mereka kenalnya, seakan-akan, saudara, mereka ini seperti mengenal anak sendiri. Jadi mereka udah tahu nanti ada nabi akhir zaman. Tapi begitu itu nabi datang, ya, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi begitu sang nabi ini datang, saudara, mereka mengingkarinya, mereka nggak mengimaninya, saudara. Kenapa? Satu masalahnya, saudara, gara-gara ini nabi orang Arab. Kenapa bukan dari golongan kita? Kenapa bukan dari orang Yahudi? Kenapa bukan dari turunan Nabi Ishak? Kenapa bukan dari turunan Israel? Kenapa harus dari Arab? Kenapa harus keturunan Arab? Gara-gara ini Nabi keturunan Arab, saudara, ditolak, saudara, anak mereka. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad betul ini Nabi akhir zaman yang bawa risalah, yang jadi penutup Nabi akhir zaman. Tapi saudara, karena mereka tahunya ini orang datangnya dari Arab, bukan dari keturunan mereka, bukan dari bangsa mereka, akhirnya mereka tolak mentah-mentah. Na'udzubillahi min balik. Nah, jadi hati-hati, saudara, jangan sampai kita jadi Yahudi jilid dua. Makanya ngaji sama ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, bukan ulama-ulama yang udah tercemar dengan pemikiran liberal, saudara. Nah, ini bahaya, saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walau sedikit bisa bermanfaat buat kita. Dan ingat, kita orang Islam, kita punya cara sendiri dalam mengungkapkan kegembiraan kita. Kita punya cara tersendiri dalam mengungkapkan sukacita kita. Kita punya cara tersendiri untuk menyelenggarakan tasyakuran. Kita orang Islam pakai cara-cara yang Islami, yang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jangan sekali-kali kita gunakan nikmat-nikmat Allah ini sebagai sarana kita untuk justru kita mengundang murkanya, mengundang siksanya, mengundang azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.